Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airta Pertiwi dengan NPM 221506143. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan resume PKKMB Unila 2022. Hari ke-1, yaitu materi pertama dengan judul Peranan Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Yang pertama, melindungi masyarakat menggunakan pasal-pasal UU ITE. Yang kedua, mensosialisasikan UU ITE mengenai apa definisinya, macam-macam bentuk pelanggaran, serta hukumannya. Lalu materi kedua dengan judul pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Yang pertama membahas larangan perihal bullying, baik fisik ataupun non-fisik, menjelaskan berbagai macam bentuk bullying, dan tanggung jawab generasi muda membasmi segala bentuk tindak bullying. Materi ketiga dengan judul pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, dengan 3 pilar yang disebutkan. Yang pertama, mengenai nilai moral dalam diri mahasiswa. Yang kedua, kuatnya iman atau keteguhan dalam beragama. Yang ketiga, gali ilmu sebanyaknya, hidup harus memiliki seni. Lalu pada hari kedua, materi 1, dengan judul Pilar Visi Misi Indonesia tahun 2045, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama ada pembangunan manusia serta penguasaan iptek, lalu pembangunan ekonomi berkelanjutan, lalu yang ketiga pemerataan pembangunan, lalu yang keempat pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Tantangan menghadapi visi misi tersebut. Yang pertama ialah industri, tingkat penguasaan data dan teknologi serta rasa humanis. Yang kedua globalisasi, dan yang ketiga bonus demokrasi, yaitu kita harus gigih bersaing. Indikator profil pelajar Pancasila, yang pertama bernalar kritis, yang kedua kemandirian, lalu kreatif, gotong royong, kemerdekaan global, dan berakhlak mulia. Tujuannya, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Hak-hak mahasiswa, yang pertama belajar di luar prodi dalam satu perguruan tinggi, lalu belajar di luar prodi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. Nah, materi kedua dengan judul Kesadaran Lingkungan, Manajemen Resiko, dan Kampus yang Sehat. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. Yang pertama ada lingkungan alam, yaitu sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, eksploitasi pesisir dan lautan, pencemaran udara, air, dan tanah. Terus ada lingkungan buatan, yaitu kurangnya RTH, pemukiman kumuh, penumpukan sampah, lalu di lingkungan sosial perubahan masyarakat agraris ke modern, yaitu adanya keanekaragaman kelompok, perubahan gotong royong, dan kontrol sosial. Upaya kampus sehat yang dilakukan oleh Unila, yang pertama ada Zero Tolerance Areas, yang kedua ada parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, lalu ada pengelolaan sampah TPST, yaitu tempat pembuangan sampah terpadu, yang terbagi dalam organik, non-organik, dan B3. Pengelolaan sumber air, yaitu produksi air mineral Aquanila dan embung Unila, lalu yang kelima ada Arboretum, yaitu dan penanaman anggrek. Pengendalian COVID-19 oleh Unila, yang pertama ada vaksinasi COVID-19, yang kedua RSDC memfasilitasi rumah sakit darurat penanganan COVID-19, lalu yang ketiga ada BPJS Kesehatan. Klinik Unila menerima peserta atau pasien BPJS. Contoh manajemen risiko terhadap lingkungan, yang pertama mencegah atau mengurangi efek yang merugikan pada SDA, yang kedua ada Corporate Social Responsibility, yaitu CSR, alat manajemen risiko yang berperan sebagai insurance untuk menjaga kinerja perusahaan ketika menghadapi krisis finansial, sosial, dan lingkungan. Lalu ada materi ketiga dengan judul Penguatan Karakter Mahasiswa. Yang pertama, terdapat tipe mahasiswa study oriented. Yang kedua ada tipe mahasiswa organization oriented. Yang ketiga ada tipe mahasiswa study and organization oriented. Lalu yang keempat, ada tipe mahasiswa yang hanya suka bermain saja. 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita yang tinggi, dan rendah hati. Lalu pada hari ketiga, ada materi pertama, yaitu berjudul Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. 6 skill yang harus dikuasai dalam era revolusi industri 4.0, yang pertama ialah think critically, yang kedua communication, lalu collaboration, embrace culture, kreativitas dan inovatif, connectivity, curiosity, ability, problem solving, dan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Plagiarisme sendiri ialah mencuri, mengambil hak orang lain dalam menulis saat pembuatan makalah atau karya tulis lain. Materi kedua ada sistem perkuliahan dan peraturan akademik. Sistem penilaian di universitas umumnya menggunakan huruf A, B, C, D, dan E untuk nilai pada tiap-tiap mata kuliah dan indeks prestasi untuk ukuran keberhasilan pencapaian tiap semester. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020, bentuk pembelajaran di luar kampus, yaitu kampus merdeka. Yang pertama ada studi independen, yang kedua magang, KKN, penelitian, dan kewirausahaan, serta lain-lain. Layanan akademik sendiri ada admin jurusan atau prodi, pembimbing akademik atau PA, lalu ada staf akademik fakultas. Dosen penasihat akademik atau PA ialah dosen yang memberikan bantuan berupa nasihat akademik kepada mahasiswa sesuai dengan program studi. Lalu ada materi ketiga dengan judul Biaya Studi Fasilitas dan Sarana Prasarana. Sarana dan prasarana sendiri ada gedung dekanat, lab Jalan Raya Teknik Sipil, lab Mektan, gedung teknik sipil, gedung elektro, gedung teknik mesin, gedung geodesi dan geometrika,
gedung teknik kimia, gedung rek biofisika, gedung arsitektur, aula, yaitu ruang pertemuan teknik, masjid, dan perpustakaan. Terdapat fasilitas lainnya juga di kawasan Unila, diantaranya lapangan olahraga, kolam renang, lapangan basket, lapangan tenis, lapangan voli, dan GSG. Lalu ada materi keempat dengan judul Hak dan Kewajiban Mahasiswa Kompetisi dan Beasiswa. Ruang lingkup peraturan rektor ini ialah hak, kewajiban, larangan, komisi disiplin mahasiswa, dan tata cara pemberian sanksi. Ada pasal 7K yaitu sanksi ringan, teguran lisan, dan teguran tulis. Lalu yang kedua ada sanksi sedang yaitu pelarangan kuliah 1 semester, pelarangan menggunakan fasilitas tertentu, dan pencabutan hak. Beasiswa-beasiswa yang tersedia di Unila ialah ada Bank Indonesia, beasiswa Adaro, beasiswa Jarum, beasiswa Karya Salemba 4, beasiswa 2,4 juta per semester yaitu beasiswa pengganti PPA, beasiswa unggulan, dan beasiswa KIP atau bidik misi. Total mahasiswa yang dapat yaitu 527. Pada hari keempat, materi 1 ada pengenalan tentang Himatro, Himpunan Mahasiswa Elektro. Prodi Teknik Elektro berdiri pada tanggal 28 Februari 1998. Tepat setahun setelah itu didirikannya Himatro pada tanggal 28 Februari 1999. Himatro ada 5 departemen. Yang pertama ada PPD, Pendidikan dan Pengembangan Diri. Yang di dalamnya terdapat 3 divisi, pendidikan, kerohanian, dan minat dan bakat. Lalu ada kaderisasi dan pengembangan organisasi. Terus ada Kominfo, komunikasi dan informasi. Lalu ada software, sosial, dan kewirausahaan. Lalu ada Bangtek, perkembangan teknologi. Lalu ada pengurus harian Himatro bertugas mengawasi dan memonitori jalannya departemen. Yang pertama ada ketua Himatro, wakil ketua Himatro, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum, dan wakil bendahara umum. Lalu ada materi kedua yaitu mengenal prodi teknik informatika. Resolusi 1.0 ditemukannya mesin uap yang memakai tekanan uap air dengan memiliki kekurangan alatnya besar-besar. Terus ada revolusi 2.0 ditemukannya bahan bakar seperti bensin, solar, dan lain-lain. Maka dibuatlah teknologi atau mesin yang kecil-kecil sehingga industri menjadi lebih efisien. Lalu ada revolusi 3.0 yaitu industri menemukan elektrik, semikonduktor yang ternyata bisa membuat peralatan elektronik seperti komputer. Lalu ada revolusi 4.0 ditemukannya artificial intelligence, big data, dan lain-lain. Visi dan misi yang dimiliki oleh Teknik Informatika Unila yaitu menjadi prodi di bidang informatika yang unggul di tingkat nasional dan memiliki reputasi internasional dengan kekhasan dalam bidang ICT in agriculture, menyelenggarakan pendidikan sarjana TI yang berkualitas internasional, mengembangkan riset-riset unggulan yang berorientasi paten dan terpublikasi internasional, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, menjalin dan meningkatkan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. Lalu materi ketiga diperkenalkannya masing-masing 26 dosen di jurusan Teknik Elektro. Baik, sekian resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.